Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bermajelis di ruang Zoom, majelis pembahasan seputar hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab yang sangat terkenal yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berjudul Riyadhus Shalihin. Ya, kita sampai masih pada bab al-muraqabah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Yaitu kita sampai pada pembahasan ayat yang terdapat pada surah Al-Fajr ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, labil mirsad, benar-benar ya mengawasi seluruh hamba-hambanya atau seluruh makhluknya. Ya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala menutup ya apa namanya? Menutup firman-Nya atau surah dalam ayat ini dengan menutup surah tersebut dengan ayat ini, yaitu apa? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya? Hukuman kepada kaum Ad, ya, hukuman kepada kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Ya, jadi ada sebuah kaum yang hidup pada zamannya Nabi Hud alaihissalam. Ya, yang hidup pada zamannya Nabi Hud setelah umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu muncullah kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Ini setelah zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana kaum Ad ini adalah kaum yang memiliki rumah-rumah yang sangat besar yang terbuat dari tiang-tiang yang sangat kuat, yang mana Allah Subhanahu wa taala belum pernah menciptakan ya apa namanya kehebatan umat-umat sebelum daripada kaum Ad itu. Ya. Ini ikhwatul Islam azakullah, yaitu dari segi apa namanya bangunan-bangunan rumah yang dia bangun. Begitu juga dari sisi kekuatan ya, kekuatan tubuh fisik ya yang dimiliki kaum Ad itu tidak dimiliki pada umat-umat sebelumnya. Ya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Bukankah tidakkah engkau melihat bagaimana atau memperhatikan ya Muhammad bagaimana Allah telah berbuat terhadap kaum Ad. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kaum Ad
ya kaum Ad Iram yang memiliki tiang-tiang yang sangat besar, yang sangat tinggi, yaitu rumah-rumah yang sangat besar, yang sangat tinggi dengan tiang-tiang yang kokoh. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana Allah SWT belum pernah menciptakan ya apa namanya bangunan-bangunan yang begitu megah, ya yang begitu besar, yang begitu kuat, yang begitu tinggi yang dibangun oleh kaum Ad. Belum ada umat-umat sebelumnya pernah melakukan yang sama dengan kaum Ad itu. Iya, begitu juga dari sisi kekuatan fisik, kekuatan tubuh, ya yang dimiliki oleh kaum Ad belum dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Ya, tapi kita ketahui bersama bahwasanya kaum Ad ini pun akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum Ad sehancur-hancurnya. Iya, ini ikhwatal Islam azakullah. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Ya, begitu juga kaum Samud. Kaum Samud ini kaum yang diutus kepada mereka yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Ya, setelah kaum Ad hancur maka muncullah kaum Samud. Maka diutuslah Nabi Saleh untuk meluruskan ya uh, akidah atau keyakinan kaum Samud yang telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaum Samud ini ya sama juga dengan kaum Ad, mereka melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan terkhusus dalam masalah akidah dan yang lain-lainnya. Yang mana kaum Samud ini juga memiliki keutamaan-keutamaan yang mana mereka bisa memahat gunung-gunung batu itu ya yang ada di lembah-lembah itu menjadi rumah-rumah. Ya, bayangkan ya, dipahat ya dengan tangan-tangan mereka. Pada saat itu belum ada alat-alat yang digunakan untuk memahat, ya untuk mengikis itu gunung-gunung batu yang ada di lembah-lembah itu. Tetapi mereka bisa ya sehingga mereka membuat rumah-rumah itu di dalam batu-batu gunung itu atau gunung-gunung yang bebatuan itu. Ya, mereka membuat rumah-rumah di gunung-gunung yang atau di batu yang ada di gunung-gunung itu. Ya. Namun mereka juga ini kaum Samud juga ini Allah binasakan juga ya. Sebentar saya akan jelaskan nanti secara terperinci tentang kisah mereka sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Saya sebutkan saya secara umum dulu. Intinya kaum Samud ini juga 11-12 juga dengan kaum Ad ya, mereka juga menyelisihi uh, para rasul mereka ya. Kaum Samud menyelisihi Nabi Saleh alaihissalam. Wa fir'auna dil autad. Ya, begitu juga Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun ini diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam yang ada di Mesir ya, yang ada di Mesir. Ya, Fir'aun ini juga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah tenggelamkan di Laut Merah, yang mana Fir'aun ini memiliki bala tentara yang kuat. Ya, tidak ada yang bisa menandingi bala tentara Fir'aun pada saat itu. Bahkan Bani Israel, ya orang-orang Israel pun ditindas oleh bangsa Mesir pada saat itu, yaitu oleh apa namanya pasukan-pasukan daripada Fir'aun sang raja pada saat itu. Alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka semua kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah mereka-mereka telah melakukan kezoliman di muka bumi ini. Ya, mereka melakukan kezoliman. Mereka melakukan apa namanya penyimpangan-penyimpangan yang sejauh-jauhnya. Mereka melakukan mereka menghina para nabi-nabi mereka, mereka merendahkan, bahkan mereka menyakiti para nabi mereka, ya mereka menghina dan seterusnya. Ya, adapun Fir'aun ini juga menyiksa Bani Israel, bahkan membunuh bayi-bayi yang lahir pada saat itu, yang laki-laki lahir, bayi-bayinya maka dibunuh dan seterusnya, melakukan perbudakan dan seterusnya dengan memberikan kehinaan sehina-hinanya kepada Bani Israel dalam kurun waktu yang cukup lama.
Fa aktsaru fihal fasad, yang mana mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, kerusakannya apa? Yaitu kesyirikan, ya penyimpangan, kebobrokan ibadah, akhlak, ya semua, ya menindas, melakukan genocide, penindasan dan seterusnya, pembunuhan dan seterusnya, ya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala fasabba alaihim rabbuka sautu adab. Maka Allah Subhanahu wa taala ia menumpahkan kepada mereka yaitu cemeti cemeti siksaan. Artinya siksaan yang sangat keras, ya. Kita tahu bersama bahwasanya kaum Ad itu Allah kirimkan pada mereka yaitu angin yang sangat dingin, yang sangat kencang, ya selama 7 hari, selama 7 malam 8 hari berturut-turut, tidak putus-putus. Ya coba bayangkan ya, kita saja ya angin puting beliung ya yang sangat kencang itu cuma beberapa detik saja sudah bisa menerbangkan atap-atap rumah kita. Bahkan bukan cuma atap, bahkan bisa merobohkan rumah-rumah kita. Itu pada hal hitungan detik. Ya, ini kalau kaum Ad ini bukan lagi hitungan detik, menit ataupun jam, tapi hitungan hari dan malam. Bayangkan disebutkan dalam ayat itu sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Ya, 7 malam 8 hari berturut-turut. Bukan angin-angin sepoi-sepoi, tapi angin yang sangat kencang. Bahkan lebih kencang daripada angin puting beliung yang kita biasa saksikan di negeri kita ini. Ya, puting beliung ya. Puting beliung barangkali atau angin tornado misalnya, ya. Tapi angin yang Allah turunkan kepada kaum Ad ini angin yang ya kemungkinan sangat kencang sekali daripada sekedar angin-angin yang ada. Ya, atau mungkin ada kesamaan. Ya, yang penting mereka dibinasakan oleh Allah dengan Allah menurunkan angin yang sangat kencang, yang bukan cuma kencang saja, dingin. Coba bayangkan ya, kita saja kedinginan saja, ya kita harus memakai jaket dan seterusnya. Ini angin yang sangat dingin sekali, ya disertai dengan angin yang kencang dan berturut-turut, ya bukan 1 jam 2 jam, tetapi puluhan jam, ya. Ini ikhwatal Islam, maka hancurlah mereka kaum Ad sehancur-hancurnya. Ini ikhwatal Islam, inna rabbaka labil mirsad. Ya ini ayat ini ada kaitannya dengan bab pembahasan kita tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhan itu betul-betul ya mengawasi semua hamba-hambanya. Ya, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang jahat pada zaman-zaman dahulu, mereka tidak meyakini bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa. Mereka tidak meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Iya. Oleh karena itu mereka sombongnya meminta kepada para rasul, kalau engkau benar adalah seorang rasul, minta kepada Tuhanmu datangkan segera siksaan kepada kami. Itulah yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ya, kaum Ad, kaum Samud, begitu juga Fir'aun dengan bala tentaranya. Ya, ini semua Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Ya, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang sebelumnya, bagi kaum-kaum yang datang setelahnya, setelah mereka. Ya, yang mana mereka ini adalah orang-orang kuat, orang-orang yang ya yang memiliki kemampuan-kemampuan yang begitu besar, ya memiliki bala tentara seperti Fir'aun dan bala tentaranya, kekuasaan, memiliki persenjataan yang sangat banyak, yang sangat kuat, tetapi ujung-ujungnya mereka semuanya tidak ada daya dan upayanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ikhwatul Islam, a'azakumullah, ya singkatnya mereka ini semua mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Samud yang diutus kepada Nabi Saleh,
Ini hukumannya dua dari Allah, yaitu apa? Gempa bumi dan suara yang sangat keras dari langit, ya. Suara yang sangat keras yang membuat jantung kita copot, ya, membuat telinga kita, jamaah sekalian, kesakitan. Ya, coba kita bayangkan ya, kita mendengar suara guntur saja, ya, atau suara petir, itu kita punya jantung ini seperti mau copot, kita punya telinga ini seperti mau pecah, ya. Ini ikhwat Islam, azakullah. Jadi begitulah kondisi kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala, ya, kirimkan kepadanya suara yang sangat menggelegar, ya, sangat keras, keras-kerasnya. Ya, langsung mereka tumbang, mati disertai dengan gempa bumi. Ya, coba kita lihat ya, gempa bumi saja yang terjadi di negeri kita, ya, begitu banyak rumah-rumah yang hancur, ada yang tenggelam, ya, ikhwatal Islam, azza. Begitu yang dialami oleh kaum Samud. Allah goncang dia, apa namanya, tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka. Allah goncangkan, akhirnya roboh-robohlah semua. Ya, pohon-pohonnya semua hancur. Bahkan mereka-mereka pun juga semuanya bergelimpangan semua. Ikhwatal Islam, bergelimpangan mati semua. Tidak ada yang tersisa kecuali, ya, nabi dan siapa yang mengikuti para nabi tersebut. Ikhwatul Islam, azakallah. Ya, ini sangat jelas ya. Artinya janganlah menyangka orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang memiliki apa namanya, persenjataan, memiliki segala-galanya di dunia ini, janganlah mereka, apakah dalam bentuk kerajaan, kekuasaan, atau dalam bentuk apa namanya, sebuah kaum, satu kaum yang mana jumlah mereka begitu banyak, janganlah mereka menyangka bahwasanya Allah itu tidak mengawasi mereka. Ya, ya. Khususnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, janganlah mereka menyangka mereka itu sewenang-wenang, ya, menindas orang, sewenang-wenang melakukan kejahatan, melakukan kerusakan-kerusakan di bumi, memperbudak orang, menyiksa orang, menghina orang, atau menghalangi dakwah para nabi dan rasulnya, ya, bahkan ingin melakukan pembunuhan terhadap para nabi, bahkan kesombongannya lagi menantang Allah Subhanahu wa taala untuk segera diturunkan hukuman kepada mereka. Janganlah mereka mengira itu semua apa yang mereka miliki dari kekuatan-kekuatan ataupun kepintaran-kepintaran yang mereka miliki, janganlah mereka mengira bahwasanya Allah itu tidak mengawasi mereka. Nah, justru Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi mereka dimanapun dan kapanpun. Iya. Dan suatu saat Allah berikan hukuman kepada mereka. Itu yang dialami oleh kaum Ad, ya, kaum Samud, begitu juga Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, meskipun awal-awalnya mereka dalam rentang waktu yang cukup lama, mereka berkuasa, mereka menikmati segala-galanya, ya, mereka apa namanya, merasa aman, apa yang mereka miliki, dan seterusnya, mereka sombong dan seterusnya, mereka tidak mengakui bahwasanya ada Rob yang harus mereka tunduk kepadanya, ada Nabi sebagai Rasul yang harus mereka ikuti syariat-syariatnya. Ya, mereka ini semuanya mereka tinggalkan semua. Mereka semuanya tolak dengan kesombongan-kesombongan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hukuman kepada mereka, ya, yang sangat besar di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi mereka. Ya, ya, Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Ya, termasuk juga orang-orang yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menzolimi mereka. Tetapi hanyalah mereka sendirilah yang menzolimi diri mereka sendiri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan ini jalan kebenaran, untuk untuk memberikan peringatan untuk tidak meniti jalan-jalan kesengsaraan. Tetapi justru mereka, padahal Allah berikan akal kepada mereka. Allah turunkan nabi dan rasul, ya, seterang-terangnya. Bahkan nabi dan rasul itu Allah bekali mukjizat, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya, untuk membuktikan bahwasanya para nabi itu adalah
bukan orang sembarangan. Betul dia manusia, bukan Tuhan, tetapi para nabi dan rasul ini ya adalah pesuruh-pesuruh Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah, untuk meluruskan akidah manusia, untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah, untuk mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, yang mengajak manusia untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka para rasul inilah yang mana mereka itu diberikan mujizat. Apa itu mujizat? Yaitu peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang di luar daripada nalar manusia biasa. Ya, artinya secara nalar, secara akal sehat itu tidak mungkin terjadi. Ya, seperti apa namanya Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam yang mana bisa membelah lautan tongkatnya, ya, tongkatnya bisa menjadi ular, ya. Begitu juga Nabi Soleh. Nabi Soleh itu mukjizatnya bisa mengeluarkan unta yang besar dari sebongkah batu. Ya, ini adalah semua perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang luar biasa, ya yang akal tidak sanggup untuk memikirkannya, untuk menerimanya. Ya, yang hanyalah adalah ketundukan dan kepasrahan terhadap ketentuan dan apa yang Allah tetapkan. Ya, tetapi mereka-mereka orang-orang kafir, mereka keras kepala. Ya, padahal mereka sudah melihat mukjizat tersebut dengan mata kepala mereka, bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh ahli sihir, tidak dilakukan oleh orang-orang yang biasa, tapi adalah orang-orang yang khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan keyakinan dan akidah mereka. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Oleh karena itu disebutkan dalam surah Fussilat ayat 15, ya, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwata. Ya, tidakkah mereka melihat, mengetahui bahwasanya Allah itu yang telah menciptakan mereka adalah Allah yang sangat kuat daripada mereka, yang lebih kuat daripada mereka, yang lebih kuat daripada kaum Ad, kaum Samud, yang lebih kuat. Allah lebih kuat daripada Fir'aun dan bala tentaranya, meskipun jumlahnya begitu banyak sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan mereka. Allah yang memiliki mereka dan Allah menguasai mereka, maka Allah yang lebih kuat daripada mereka. Ya, ini ikhwatal Islam, azakullah. Iya, jadi kalau mereka betul-betul ya menggunakan akalnya sebaik-baiknya, ditambah dengan menggunakan hatinya, hati nuraninya yang sebenar-benarnya, maka mereka harus tunduk kepada mukjizat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memberikan mukjizat, bahwasanya mukjizat yang dimiliki oleh para nabi itu tidak mungkin dilakukan oleh para nabi tersebut atau dimiliki, melainkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwasanya risalah, ajaran yang dibawa oleh para nabi adalah ajaran yang bersumber dari Allah, bukan dari dirinya manusia. Para nabi itu bukan dari yang lain, tapi semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Kemudian tentang Firaun, ya, ya, atau dan umat-umat yang lainnya seperti kaum Ad dan kaum Samud, wa kanu bi ayatina yajhadun. Ya, mereka itu ya mengingkari ayat-ayat kami. Ya, mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ya, artinya mereka tidak mau menerima perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk menjalankan syariat Allah, untuk memanusiakan manusia. Ya, mereka tidak menerima mukjizat Allah yang Allah perlihatkan melalui para nabinya. Mereka semua mengingkarinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hukuman, yaitu paceklik kepada mereka bertahun-tahun lamanya, ya, yang mana mereka sangat butuh kepada air. Akhirnya Allah tahan air tidak turun kepada mereka, akhirnya mereka pun kesusahan. Kemudian setelah itu lama kemudian Allah kirimkan apa namanya, ini khususnya kepada kaum Samud, yaitu apa, kepada kaum Ad,
yaitu eh, awan ya, awan yang berkumpul ya, yang sudah mereka menyangka bahwasanya kawan itu akan menurunkan air hujan ya ke atas mereka karena sudah gelap langit, awan sudah mau tumpah, tapi apa yang terjadi bukan air hujan yang turun, tetapi yang turun adalah angin yang sangat kencang yang mengangkat semua pasir-pasir, batu-batu semua diangkat oleh angin-angin tersebut ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu selama 7 hari 7 malam ya, 8 hari angin itu bertiup ya dengan sangat kencang sekali, mengangkat pasir-pasir, tanah-tanah semua diangkat ya, bahkan diriwayatkan ada juga orang yang sampai diterbangkan sampai ke langit yang terendah ya, dihempaskan lalu ke bumi ya. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya, hukuman bagi orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak mengakui adanya hari pembalasan, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, yang mana mereka harus tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam azakumullah ya, terkait tentang bagaimana orang-orang yang sombong mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebelumnya mereka telah diberikan waktu ya. Mereka telah diberikan waktu 3 hari untuk bertobat. Ya, tapi justru waktu tenggang 3 hari itu mereka tidak ya, justru mereka semakin menjadi-jadi, tidak mau, bukan justru mereka mau bertobat, meminta maaf, mengakui kesalahannya, tetapi orang-orang kafir tersebut justru mereka semakin menjadi-jadi, semakin sombong. Ya, tidak ada perasaan menyesal, tidak ada perasaan bersalah. Ya, akhirnya Allah berikan tenggang waktu 3 hari. Setelah itu tidak ada perubahan ya kepada kebaikan, tidak ada penyesalan untuk memperbaiki dirinya, tidak ada mau permintaan maaf kepada para nabinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun ya menurunkan siksaannya di dunia ini sebagaimana yang mereka tunggu-tunggu. Mereka sudah menunggu-nunggu kapan turunnya siksaan Allah, kalau benar-benar adanya Allah, kalau benar-benar engkau wahai para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menantang Allah dan para nabinya, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya turunkan ya apa namanya, tentara-tentara Allah berupa angin yang kencang ya, berupa gempa bumi, kemudian suara yang sangat keras dari langit, akhirnya menghancurkan mereka, termasuk juga Firaun ya, yaitu Allah jadikan lautan merah itu sebagai tentara Allah untuk menghancurkan ya bala tentaranya, untuk menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Ini ikhwat Islam azakumullah. Jadi intinya adalah sekali lagi eh, janganlah kita mengingkari tentang keberadaan Allah. Janganlah kita pura-pura tidak tahu tentang bahwasanya Allah itu maha mengawasi, maha mengetahui, maha mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya, dan khususnya kepada orang-orang kafir, janganlah mereka sombong dengan kekafirannya, dengan keangkuhannya, dengan apa yang mereka miliki, kekuatan, ya, keduniaan yang mereka miliki, kepintaran ataupun kecerdasan, kekuatan fisik yang mereka miliki. Jangan mereka lah sombong, apalagi kalau mereka sampai tidak mau menerima dakwah Islam, ya, tidak mau menerima Rasulullah, yaitu Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka akan melihat hukuman Allah di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, terkait tentang Fir'aun, Fir'aun sebenarnya dalam hatinya dan juga bala tentaranya Fir'aun, termasuk juga Haman sebagai panglimanya, mereka sebenarnya dalam hatinya mereka membenarkan dakwah Nabi Musa alaihissalam yang mengajak mereka untuk mentauhidkan, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melakukan kezoliman kepada Bani Israel, untuk tidak melakukan penindasan ataupun tidak melakukan perbudakan kepada Bani Israel pada saat itu.
Tetapi karena kesombongannya, keangkuhannya, karena ingin kekuasaan dan seterusnya, akhirnya keimanan itu tidak bisa dia buktikan dengan perbuatan. Jadi keimanan dalam hati tidak cukup tanpa dibuktikan oleh perbuatan. Artinya kalau betul-betul dia beriman, mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu benar adanya bersumber dari Allah, maka mestinya dia taat apa yang disampaikan kepada mereka, yaitu apa? Dia harus meninggalkan semua berhala-berhala mereka. Ya, Fir'aun harus merevisi pendapatnya, harus memperbaiki pernyataannya yang pernah mengatakan saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Iya, ya, yang mana mereka mengangkat Fir'aun sebagai Tuhan untuk yang mereka sembah dan dia taati dari segala-galanya. Bahkan Fir'aun pun sampai sombongnya, dia mengatakan kepada Haman, wahai Haman, bangunkanlah aku gedung-gedung pencakar langit, ya, agar saya bisa melihat mana Tuhannya Musa itu. Itu begitu sombongnya dia. Ya, jadi apa yang dalam hati yang mereka akui tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah, tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, itu cuma sekedar dalam hati, tapi tidak dibuktikan oleh perbuatan dan ucapan mereka. Justru ya, perbuatan mereka sangat bertentangan dengan hati mereka. Inilah jamaah sekalian, keimanan mereka tidak akan diterima hanya sekedar dalam hati saja, membenarkan tetapi tidak dibuktikan dengan anggota tubuh. Jadi anggota tubuh harus membuktikan dengan ketundukan, betapa menjalankan syariat Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini yang harus kita pahami bersama ikhwatal Islam. Azakullah. Yang barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, itu ringkasan saja tentang tiga kaum ini, kaum Ad, Allah binasakan, yang mana diutus kepadanya adalah Nabi Hud alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah juga binasakan kaum Samud, yang diutus kepadanya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, generasi berikutnya Allah kirimkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak Fir'aun dan bala tentaranya yang ada di Mesir, yang telah jauh menyimpang dari jalan Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk tunduk kepada syariat Allah, tetapi mereka lebih memilih kekufuran, ya, lebih memiliki kejahatan, kerusakan di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghinakan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, ya, seluruh makhluknya, apatah lagi hamba-hamba yang coba-coba untuk artinya coba-coba untuk mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maka Allah telah berikan hukuman kepada mereka. Ini ada pelajaran sebenarnya bagi siapa saja yang datang kemudian, kaum-kaum apa saja, atau person-person, individu yang merasa memiliki kekuasaan, bela tentara dan seterusnya, maka harus introspeksi diri, jangan sampai orang-orang yang sombong ini nasib mereka akan sama dengan orang-orang terdahulu yang Allah hinakan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatal Islam, azakumullah, ya, tentang satu ayat, innaka labil mirsad, sesungguhnya engkau ya Allah sungguh sangat mengawasi semua manusia, termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan kalau ada yang bertanya tentang seputar pembahasan kita, ya, tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.